Salam Bapak Ibu, Opa Oma, dan saudara yang kasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa lagi dengan kita, yaitu Persekutuan KUL GKI Cilacap. Kiranya persekutuan kita ini boleh berjalan dengan lancar atas karunia dan berkat Tuhan. Mari, sebelum kita melanjutkan persekutuan, kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan. Meskipun di dalam lembah dan terasing jiwaku, umurku makin bertambah, singkatlah jalanku. Namun kasih yang kudus berperang melawan dosa. Oh betapa ku lemah, aku nyaris putus asa, serta maut hampirlah. Aku pasrah bertelut, dan imanku pun teguh, berkat kasih sayang Tuhan, sobat dari Galilea. Mari Bapak Ibu, Opa Oma, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan bersama-sama menggumuli kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita menggumuli dan membaca serta merenungkan firman Tuhan, kita bersama-sama menghadap kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang mulia, Tuhan yang selalu menyertai, melindungi di dalam kehidupan kami hari pas hari. Dan berkat kasih-Mu Engkau nyatakan bagi kami anak-anak-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan telah berkenan untuk menyertai dan mengantar kami dari rumah kami sampai di rumah-Mu di GKI Cilacap ini dalam keadaan selamat. Itu semua karena kasih karunia Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kami. Pada saat yang indah ini Tuhan, di dalam persekutuan KUL GKI Cilacap, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon urapan Roh-Mu yang kudus Engkau curahkan bagi kami sekalian, sehingga kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam firman Tuhan, dan akhirnya boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena kami yakin dan percaya Tuhan selalu menuntun di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan,
dan ampuni segala dosa serta kesalahan kami yang telah kami buat hingga saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Opa, Oma, dan saudara yang kasih dalam Tuhan, pada saat ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang kita ambil dari firman Tuhan, yaitu Injil Yohanes pasal 12 ayat 23 sampai dengan ayat 26. Firman Tuhan berbunyi, tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Untuk nas bacaan firman Tuhan yang telah kita baca tadi, yaitu dari Yohanes 12 ayatnya yang 25, akan kami baca ulang. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Untuk firman Tuhan yang telah kita baca, itu temanya berkat setelah kehilangan. Berkat setelah kehilangan. Bapak, Ibu, Opa, Oma, dan saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita mendengar berkat setelah kehilangan, pasti akan bertanya-tanya, apa iya ya setelah kehilangan kita dapat mendapat berkat? Sampai saat ini, Bapak, Ibu, Opa, Oma, saudara yang kasih dalam Tuhan, banyak kita mendengar di dalam pandemi COVID-19 ini, banyak orang yang kita kasih meninggalkan kita atau kembali kepada Bapa, Allah Bapa, yang tadinya bekerja, tetapi karena pandemi ini akhirnya di PHK. Itu merupakan kehilangan pekerjaan. Ada juga yang karena kondisi seperti ini, orang dirampok atau orang dicopet atau diambil barang-barangnya. Dengan adanya peristiwa seperti itu, pasti orang yang menjadi korban ini akan merasa kehilangan sekali harta bendanya, karena dirampok, karena dicopet, padahalnya itu-itunya. Sehingga bagaimana rasanya? Pasti sedih dan kecewa. Tapi itulah, semua ini, peristiwa ini Tuhan izinkan bagi manusia di dunia ini. Tapi ingat, janji Tuhan begitu indah. Walaupun merasa kehilangan, tapi Tuhan telah berjanji akan menggantikannya lebih baik. Memang kalau kita berpikir, wah mosok kehilangan harta benda, kehilangan pekerjaan, Tuhan akan menggantikannya. Tapi itulah kuasa Tuhan yang tidak kita ketahui, dan waktu Tuhan yang begitu indah bagi kita. Dalam cerita tadi, setelah masalah pandemi ini, setelah dia meninggal, tapi apa? Tuhan menggantikannya. Keluarganya akhirnya berhasil, anak-anaknya bisa bekerja, dan studinya bisa sukses. Itu Tuhan menggantikannya. Demikian juga yang kehilangan pekerjaan, tapi kuasa Tuhan, justru mereka korban PHK ini, korban
tidak bekerja ini akhirnya dia berpikiran jauh sehingga dia menentukan atau memiliki yaitu usaha sendiri, sehingga dengan usaha ini lebih sukses kalau dibandingkan dengan dia bekerja, penghasilannya lebih besar. Itu rencana Tuhan yang begitu indah, sehingga orang yang walaupun kehilangan pekerjaan di dalam PHK, tapi karena dia yakin Tuhan punya janji baik bahwa kehilangan pasti Tuhan akan menggantikan lebih baik. Kalau kita syukuri, itu akan terjadi. Demikian juga yang dirampok, yang dicopet, Tuhan telah menggantikannya dengan dia berlipat ganda, yaitu dengan cara apa yang dia usahakan di dalam pekerjaannya, dia justru menghasilkan yang lebih banyak. Itu kalau kita sadari. Tetapi kalau kita selalu kecewa, Tuhan tidak akan suka orang yang selalu kecewa, yang dia hanya mengandalkan dirinya sendiri. Coba kita perhatikan firman Tuhan tadi. Tuhan Yesus pun kehilangan nyawa untuk menebus dosa-dosa manusia. Tetapi apa? Hari yang ketiga dia bangkit. Dan dengan kebangkitan Tuhan Yesus itu, dia naik ke surga. Dia memberi atau menyediakan tempat bagi kita yang percaya padanya. Oleh karena itu Bapak, Ibu, Opa, Oma, dan saudara yang kasih dalam Tuhan, marilah, janganlah kehilangan yang kita alami justru menimbulkan kekecewaan yang luar biasa. Kita harus berpegang teguh pada janji Tuhan, firman Tuhan yang begitu indah. Hidup kekal harus kita terima, karena itu janji Tuhan yang begitu indah. Oleh karena itu, karena kita mau berserah pada Tuhan di dalam keadaan apapun, kita sebagai hamba dari Tuhan, seperti firman Tuhan tadi, kalau kita selalu bersama dan melayani Tuhan, pasti Tuhan akan memberi berkat bagi kita sekalian. Dan Tuhan tadi juga di dalam firman Tuhan katakan bahwa barang siapa menyintai nyawanya, wah kadang-kadang orang ya saya sih ya yakin pasti orang pasti akan mencintai nyawanya. Tapi janji Tuhan begitu indah. Ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Coba bayangkan Bapak, Ibu, Opa, Oma, dan saudara yang kasih dalam Tuhan. Memang kita bisa kehilangan nyawa kita. Mungkin dalam pelayanan kita, yang kita mengabarkan kabar baik, kabar sukacita kepada orang lain yang belum mengenal Tuhan Yesus dengan benar. Tapi percayalah, walaupun itu taruhannya nyawa kita, tapi kita sudah memegang janji Tuhan. Tuhan akan memberikan hidup yang kekal di surga nanti. Apakah itu bukan luar biasa? Sehingga Bapak, Ibu, dan saudara dan Opa, Oma, marilah saat ini, walaupun kita menghadapi masa pandemi yang sampai saat ini belum selesai, yakinlah itu memang Tuhan kendaki di dalam kehidupan kita. Tapi kita pun juga percaya dan yakin janji Tuhan pasti digenapi. Janji Tuhan pasti tidak akan ingkar, pasti akan tergenapi, yaitu kita akan memperoleh hidup yang kekal dari Tuhan sendiri. Oleh karena itu jangan lagi-lagi kita merasa bahwa karena pandemi ini, waduh, kadang-kala kita berpikirnya jauh, sudah nggak bisa berkumpul sehingga kita kehilangan ini dan kehilangan itu. Tapi Tuhan begitu indah telah memberikan kehidupan kita di dalam kehilangan kita. Maka Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih dalam Tuhan, Opa, Oma, mendapatkan dan kehilangan adalah hal yang biasa terjadi dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu, bersyukurlah kalau kita mendapatkan hal-hal yang lebih baik
setelah kehilangan yang baik. Mari berterima kasih untuk pelajaran hidup berharga yang kita dapat dari Tuhan setelah kehilangan. Itu janji Tuhan yang luar biasa yang harus kita yakini. Kehilangan yang baik tapi mendapatkan yang lebih baik. Bayangkan, memang baik, pekerjaan kita baik, itu kehilangan. Tapi justru kita lebih baik karena bisa mendapatkan atau bisa berusaha sendiri sehingga lebih besar penghasilannya. Yakinlah Bapak Ibu, Opa Oma, saudara yang kasih dalam Tuhan, bahwa kepada firman Tuhan ini menjadikan kita lebih berserah pada Tuhan. Segala sesuatu pasti Tuhan akan memberi jalan keluarnya. Sehingga Bapak Ibu dan saudara yang kasih dalam Tuhan, Opa Oma, kita akan berkata bahwa kehilangan jika direspon dengan positif akhirnya mendapatkan pelajaran berharga dan berkat. Kita yakini itu terjadi bagi kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan di dalam kita menjalani dan menghadapi masa pandemi ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Bapak Ibu, Opa Oma, dan saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama doa syafaat. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang mulia. Tuhan yang selalu mengasihi, melindungi dan memberkati di dalam kehidupan kami hari pas hari. Terima kasih Tuhan akan kebenaran firman-Mu yang menguatkan kami di dalam menghadapi masalah itu. Karena kami yakin dan percaya Tuhan akan memberi kekuatan bagi kami sekalian. Oleh karena itu kami serahkan kehidupan kami selanjutnya hanya di tangan kuasa Tuhan sendiri. Oh Tuhan, kami anak-anak-Mu, warga usia lanjut GKI Cilacap ini juga merindukan untuk bersama-sama bersekutu di rumah-Mu ini. Tapi hingga saat ini Tuhan belum mengizinkannya. Tapi kami yakin dan percaya pada saatnya nanti Tuhan memberikan waktu bagi kami sekalian sehingga kami lebih bersekutu satu dengan yang lainnya. Oh Tuhan, oleh karena itu kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia yang akan mengusahakan untuk masalah pandemi ini sehingga melalui usaha-usaha dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, kiranya Tuhan berkati sehingga melalui usaha-usaha mereka sehingga dapat menghadapi pandemi 19 ini dengan baik. Karena kami yakin dan percaya Tuhan sendirilah nantinya akan mengambil pandemi ini dengan baik. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, kami juga ingat bagi saudara-saudara kami anggota KUL GKI Cilacap yang saat ini dimanapun mereka berada. Mungkin kami tidak bisa menyebutkan satu persatu bagi masalah mereka, tapi mungkin masih ada anggota KUL GKI Cilacap ini ada yang sedang menderita sakit. Dengan kendera hati kami mohon kiranya Tuhan berkenan menjamah mereka agar mereka pun boleh berserah dan mendapatkan kesembuhan yang dari Tuhan sendiri. Karena kami yakin dan percaya Tuhan adalah dokter dari segala dokter, tabib dari segala tabib. Sehingga apapun yang Tuhan kehendaki pasti akan terjadi. Dan bagi saudara kami yang karena masalah pandemi ini sehingga undur imannya, kiranya juga Tuhan berkenan untuk menariknya kembali melalui tangan kasih Tuhan. Sehingga di dalam keberadaan apapun mereka akan selalu merindukan untuk persekutuan KUL GKI Cilacap ini walaupun melalui video. Oleh karena itu kami serahkan semua dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Dan bagi anggota GKI KUL yang berada di luar kota pun kira juga Tuhan selalu menyertai dan melindungi keberadaannya. Terima kasih Tuhan. Dan apabila sebentar kami akan undur dari tempat ini,
Kira juga Tuhan selalu menyertai dan melindungi di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan kami serahkan kehidupan kami hari ini hanya dalam tangan kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan ampuni segala dosa serta kesalahan kami yang kami perbuat hingga saat ini. Baik yang kami lakukan melalui tutur kata kami, perkataan kami, tingkah laku kami, bahkan pikiran kami yang menyakitkan hati Tuhan maupun sesama kami. Dengan kerendahan hati kami mohon ampun. Doa permohonan kami ini kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih dalam Tuhan, Opa Oma, selesailah persekutuan KUL GKI pada saat ini. Kita berjumpa lagi pada Selasa yang akan datang. Kiranya Tuhan selalu menyertai hidup kita. Mari kita tutup persekutuan KUL GKI Jakarta ini dengan bersama-sama memuji nama Tuhan.